Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita kembali DMC Purwodadi. Alhamdulillah di akhir tahun 2025 dari bengkel Pak Toto kedatangan mobil Kijang Kapsul dari Tangerang. Nama ini sinten jenengan? Oh, Bang Aziz dari Tangerang, tapi domisili di Semarang, kebetulan mungkin lagi di kampung. Di sini ada keluhan dari mobil kapsulnya jenis Kijang, terdapat keluhan boros bahan bakar. Nanti di sini Pak Toto akan membagikan video kembali untuk perbaikan karburator. Mengapa terdapat boros atau apa penyebabnya rata-rata dari Kijang ini terdapat boros, bisa kita simak video kita selengkapnya. Semoga apa yang Pak Toto bagikan nanti bisa bermanfaat kembali untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membongkar dari karburator, di sini dari Pak Toto sedikit menyampaikan mengapa terdapat keluhan boros bahan bakar. Apa kira-kira yang menjadikan konsumsi BBM ini terdapat boros? Rata-rata kita menggarisbawahi kembali karena ada dua versi karburator. Dari udara angin hisapnya ini dari atas, kemudian ada yang dari samping. Kebetulan dari Kijang ini menggunakan angin hisap atau lubang anginnya itu dari atas. Jadi rata-rata piston power yang menyebabkan konsumsi BBM atau bahan bakar ini terdapat boros karena terdapat sepuyer main jet yang tidak bisa tertutup. Kalau misalnya tidak bisa bekerja dengan baik, pastinya dari sepuyer main jet akan terbuka terus, kemudian dari sepuyer primer juga pastinya selalu terbuka karena tidak bisa tertutupnya main jet di karburator atau yang berfungsi sebagai membuka menutup sepuyer dari aliran bahan bakar. Tentunya dari konsumsi BBM akan terdapat boros. Mengapa bisa terjadi Pak Toto? Mengapa dari terbukanya dari sepuyer main jet ini menjadikan boros? Karena di saat RPM tinggi, kalau tidak salah sekitar 2.500, seharusnya dari piston power ini tersedot sehingga tertutup untuk sepuyer main jet yang bekerja atau yang teraliri bahan bakar hanya di bagian sepuyer primer. Kemudian dari mungkin busi yang kurang normal juga bisa menyebabkan dari borosnya bahan bakar, ataupun juga dari nah atau pur berposisi nah atau percepatan atau pengapian, ketepatan pengapian di bagian busi ini kurang pas, pastinya akan menjadikan bahan bakar juga terdapat boros. Selain itu juga mungkin dari para pemirsa yang kurang memahami, dari temperatur mesin yang kurang panas pun akan juga menyebabkan boros. Karena banyak sekali yang salah pengertian, banyak sekali dari termostat ini diambil atau dilepas. Tujuannya mungkin dari mesinnya biar dingin, tapi karena musim kita ada yang musim panas, di negara kita ada yang musim dingin, pas posisi hujan tentunya dari mesin ini tidak akan terdapat panas karena dari air hujan membasahi di bagian radiator. Secara otomatis kalau dari termostat tersebut dilepas juga akan menyebabkan borosnya bahan bakar karena dari mesin ini tidak bisa panas. Sebagai catatan, dari bahan bakar mudah terbakar dan menjadikan tenaga adalah panas. Ini yang bisa Pak Toto sampaikan sebelum membongkar dari karburator mobil Kijang Kapsul, kebetulan dari Tangerang di kesempatan kali ini. Dan disampaikan juga tadi dari Bang Aziz, saat panas starternya sulit sekali, panjang sekali, seperti itu. Nanti kita akan kupas tuntas atau kita bongkar dulu dari karburatornya. Insya Allah dari Pak Toto nanti sambil bekerja sambil menjelaskan, bercerita. Pokoknya kita ceritakan dari keadaan karburator, terkadang bukan hanya mobil ini saja, mungkin dari pengalaman Pak Toto
menemui dari permasalahan dari karburator bisa Pak Toto sampaikan. Sementara dari karburator akan kita buka dulu atau lepas dulu. Dari karburator telah Pak Toto lepas, dan Pak Toto tadi sempat memperhatikan untuk lubang di bagian bawah, di bagian penyedot dari piston power ternyata tidak dilubang dari perpaknya. Hal yang semacam ini seringkali kita temui, makanya tadi Pak Toto sempat menyampaikan mengapa terdapat keluhan boros rata-rata dari piston power ini tidak bisa berfungsi atau bekerja. Selain itu juga dari sepuyer yang tidak memenuhi syarat dari ukuran kesetandaran juga bisa menyebabkan terdapat boros. Oh, ini request dari Om Mastur biar buat konten video kan? Oh ya. Salam Bang Mastur dari Pak Toto DMC Purwodadi. Kita akan buka dulu cover atau tutup atas di bagian karburator. Dari perpak sudah pada patah dan ini diberikan lem, nanti kita ganti saja. Nah, ini malah pada patah karena dari usia juga sudah tua. Kita buka sekalian untuk venturi. Di sini venturi primer, di sini venturi sekunder. Fungsi venturi itu adalah mengabutkan bahan bakar karena ada percampuran angin dari atas dan bensin yang berasal dari sepuyer primer dan sepuyer main jet. Kalau untuk idle atau stasioner ini angin dan bahan bakar melalui dari setelan idle screw yang di samping ini. Jadi beda-beda jalur. Kalau permasalahan di bagian stasioner berarti kita memeriksanya dari solenoid, lubang ini di sebelah sini, dan juga untuk di setelan idle screw atau setelan angin ini yang kita cari-cari dari permasalahan mengapa tidak bisa terdapat stasioner atau dilepas gas mati seperti itu. Kemudian juga dari penyalaan yang mudah atau sulit, ini juga bisa berpengaruh dari solenoid. Terkadang memang seringkali dilakukan pembongkaran karburator atau dari karburator yang lama tidak dibongkar terdapat kotoran yang menyumbat di bagian sepuyer idle, letaknya di sini. Kalau tersumbat ini juga tidak bisa stasioner atau idle-nya tidak bisa, atau langsamnya sepertinya sudah macet atau rusak dari kepalanya. Akan sedikit Pak Toto paksa agar bisa kita lepaskan. Terkadang untuk penyalaan panjang ini bisa juga disebabkan dari lubang sepuyer idle ini terlalu sudah melebar. Sepertinya macet bener ini. Nanti kalau terpaksa memang harus kita bor, nanti kita ganti. Sepertinya sudah tidak bisa ini. Kepala spoilernya sudah rusak. Tidak bisa. Nanti kita bor saja, kita ganti yang baru. Kita buka dari venturi terlebih dahulu. Sebaiknya mengencangkan dari baut atau berat di bagian spoiler idle itu secukupnya saja, agar nanti saat dilakukan
servis atau pemeriksaan ini mudah dibuka. Kalau terlalu kencang akhirnya yaitu tadi kepala bautnya rusak, dan mungkin dari obengnya pun juga tidak pas, akan merusak dari kepala spuyernya, malah kita kerepotan sendiri. Kita tuang, di sini ada pelor juga penindihnya, juga per di bagian pompa akselerator akan jatuh. Sudah keluar. Kemudian kita buka di bagian samping atau bagian tab. Kita memeriksa dari lubang spuyernya. Kembali Pak Toto jelaskan, lubang primer atau spuyer primer ini letaknya lurus dengan tuas gas atau throttle. Sedangkan primer sekunder di sebelah sini. Tadi sempat disampaikan juga kalau sudah kecepatan 100 km per jam, dari tenaga meskipun dari pedal gas ini masih ada, tapi tenaga kosong, disampaikan seperti itu oleh Om Aziz. Biasanya di bagian sekunder ini tidak bisa bekerja, bisa disebabkan dari lubang angin hisap ini. Selang ini merupakan angin vakum yang membuka di bagian sekunder. Kalau ini sudah kebuka dari pedal gas ini pas air kebuka, lah ini bisa diperhatikan. Jadi ini akan membuka. Tapi kalau vakum ini tidak ketarik atau tidak kebuka, pastinya juga tidak bisa kebuka. Bisa diperhatikan yang ini. Kalau ini ketarik, pastinya akan terbuka. Tapi kalau ini tidak ketarik, biasanya tidak bisa kebuka meskipun diinjak gas mentok. Bisa diperhatikan masih tertutup. Nah, nanti kita periksa apakah dari jalurnya ini tersumbat atau tertutup. Dan letak lubangnya di mana nanti bisa Pak Toto tunjukkan, letaknya di sini lubangnya. Ini yang bagian sekunder di sini mungkin terlihat, dan di sini di bagian primer lubangnya. Karena angin hisap dari vakum ini diperlukan lubang primer dan lubang sekunder ini harus berlubang semua keduanya. Karena ada angin hisap dari atas, secara otomatis lubang meskipun kecil berukuran 1 mili itu akan menyedot dari vakum karburator ini yang membuka untuk di bagian skep sekunder. Pak Toto periksa juga untuk di bagian selenoid. Mungkin ada yang bertanya, fungsinya apa Pak Toto selenoid di bagian karbu? Di sini dari Pak Toto juga sedikit menjelaskan, selenoid karbu ini berfungsi membuka menutup dari aliran bensin ataupun angin yang masuk ke bagian spuyer idle. Saat misalnya kontak di off, berarti ini tertutup, sedangkan posisi on ini akan terbuka dari lubangnya. Terus kemudian apa fungsinya terbuka dan tertutup dari selenoid Pak Toto? Mungkin dari panjenengan semua pernah menemui untuk mesin yang sudah di off atau kontak sudah posisi off, dari mesin ini masih nyala karena masih ada bahan bakar yang mengalir. Nah,
biasanya disebabkan ada kerusakan-kerusakan solenoid atau lubangnya ini masih terbuka, kemudian juga dari idle atau stasioner atau langsamnya ini RPM-nya terlalu tinggi, biasanya melebihi 1500. Kalau RPM melebihi dari 1000 sampai 1500, pastinya dari mesin akan sulit mati. Nah, untuk mematikan dari karburator yang dulu memang tidak menggunakan solenoid, tapi untuk karburator yang terbaru sudah menggunakan solenoid. Jadi saat dimatikan, meskipun dari idle masih tinggi, tapi bisa jalurnya tertutup oleh solenoid, ini akan mati sendiri dari mesinnya. Ini fungsi dari solenoid karbu. Agak susah-susah dari spuyernya, kita buka agak kerepotan Pak Toto. Sudah bisa untuk yang primer, kita cek dari lubangnya. (110) untuk spuyer ini sudah mungkin pernah dilakukan pergantian karena kestandaran dari kijang kapsul itu 112. Tapi kita jangan percaya hanya angka yang tertera di spuyer, nanti kita lakukan pengukuran. Terkadang namanya bengkel atau mekanik itu sering juga melakukan pelebaran lubang spuyer. Jadi kita juga harus memperhatikan lubangnya selain dari angka yang tertera di bagian spuyer. Kita cek untuk spuyer di bagian sekunder 177, ini sudah benar ukuran dari kijang 7K. Dari grand ataupun dari kapsul terdapat sama. Tapi untuk spuyer primernya ini terdapat beda. Meskipun sama-sama 18, tapi beda dari spuyer primer, kemudian dari spuyer main jet, ini berbeda. Kalau yang di bagian grand, ini dari ukurannya spuyer main jet 80, tapi kalau untuk kapsul 100. Ini dari kepala baut ditutuk-tutuk pakai drei, jadi agak rusak, jadi kuncinya nggak bisa masuk. Sebetulnya untuk membuka di spuyer idle, spuyer main jet ini bisa menggunakan kunci T9 mm, terus digerinda agar lebih tipis. Jadi enggak, ini malah jadi rusak ini. Pak Toto cek untuk ukurannya. Pak Toto harus pakai senter karena mripat tuwa ya rada rapatek cetha. Sudah benar untuk ukurannya. Nanti kita cek juga apakah akurat untuk lubang 100. Kemudian permasalahan yang menjadikan boros, Pak Toto akan mengecek di bagian piston power. Ini yang seringkali terlupakan atau menjadi penyebab borosnya bahan bakar. Kita bisa menggunakan selang-selang vakum seperti ini. Kita sedot apakah dari piston power ini bisa tersedot, dan ternyata memang nggak bisa bekerja. Pak Toto sudah menyedot sekuat tenaga tapi tidak bisa bergerak, nggak bisa bergerak sama sekali. Nanti kita perbaiki, kita sulap agar
bisa bekerja kembali dari piston powernya. Per masih standar bagus. Kalau ini kayaknya sudah pernah diganti, meskipun sama dari bentuknya, tapi melihat bahannya ini pernah diganti. Sudah kita cek untuk di bagian borosnya bahan bakar, kemudian kita cek juga yang menjadi penyebab mengapa 100 km per jam ke atas tidak bisa ada tenaga lagi, padahal pedal gas ini masih bisa diinjak. Pak Toto pakai asap rokok nanti biar lebih terlihat mana yang berlubang atau memang ada permasalahan yang lain di bagian lubang sekunder, primer atau sekunder. Pak Toto akan meniup dari lubangnya menggunakan asap rokok agar dari para pemirsa juga melihat. Jadi di sini dari Pak Toto juga tidak ada rekayasa. Keduanya berlubang, tapi nanti kita cek kembali. Mungkin dari sistem angin hisapnya ini, atau vakumnya mungkin. Vakumnya apakah bisa bekerja? Oh, ternyata vakumnya sudah jebol. Wah, lah ini kalau ini tidak ada gantinya ini. Ini vakumnya sama jebol ya. Jadi kalau sedot kosong angin ini, harusnya kan niki bergerak. Ini pakai asap rokok lagi, paling nanti bocor lewat sini. Berarti sudah jebol, makanya di atas 100 tidak bisa naik lagi karena ini tidak bisa bekerja di bagian sekunder yang saya sampaikan tadi, nggih. Nak niki sak ngertose kula mungkin nak tumbas online wonten, nak teng mriki mboten wonten teng toko. Niki nak mboten diganti selama permasalahan yang 100 km per jam ke atas tidak bakal terselesaikan niki. Mungkin jenengan tumbas teng online niki kan gantosnya gampil niki. Cuma dilepas dudukane niki, terus dilepas ngoten mawon, sing kang yang baru dipasang ngoten. Ngoten mawon. Enggak ada settingan. Pokoknya bisa bekerja ketarik-tarik. Lah karena ini sudah bocor ya tidak bisa. Nah itu. Pak Toto tidak bisa mencarikan ini. Coba nanti sini tidak ada. Soalnya ini khusus kapsul sama ya Krijang 5K sebetulnya ada. Coba nanti Pak Toto tak keliling Purwodadi. Kalau ada nanti tak belikan, tak cari kayak dulu nggih, mangke. Nanti kalau ada. Akan Pak Toto lepas karena tidak berfungsi ini. Seperti ini dari barangnya sudah Pak Toto lepas, nanti coba kita bawa sampel ini, nanti kita carikan di toko sini kalau ada. Sama sekali tidak bisa bekerja karena sudah bocor, tidak bisa bergerak.
Dan masalah yang belum terselesaikan di karburator ini, kita membuka spuyer idle-nya. Pak Toto cek kembali bagaimana cara mudahnya. Kalau nanti tidak bisa ya kita kita anjurkan atau sarankan apabila mengebur dari spuyer idle ini atau spuyer langsam harus punya seneh. Biasanya nanti dratnya akan sedikit rusak kalau tidak kita seneh atau kita buatkan drat lagi, ya nanti biasanya tidak bisa masuk untuk yang baru. Mboten, vakum karburator. Nak vakum delko piyambak. Masih belum bisa juga. Kita usahakan dulu. Karena kepala obengnya ini sudah londot. Tidak kuat, kadung rusak, kepaksa harus kita bor ini. Nah, ini spuyernya sudah, tinggal kita buat drat baru. Sudah jadi untuk dratnya dan spuyer idle sudah bisa masuk. Jadi kalau mengencangkan secukupnya saja, pas saat dilepas juga mudah. Kadang saat membuka agak keras, tapi untuk kondisi obengnya tidak pas, itu juga merusak dari kepala spuyernya. Nah, ini sudah. Kita bersihkan dulu dari alat-alat untuk membuat drat.
Dan bisa kita cuci untuk keadaan bodi atau komponen karburatornya, nanti bisa kita rakit kembali. Di sini tadi sudah Pak Toto jelaskan yang menjadikan penyebab boros, piston power tidak bisa bekerja. Kemudian untuk main jet, Pak Toto akan cek dari lubangnya apakah benar 100. Benar 100 ini. Tadi tak perlu kita ganti, hanya mengganti di spoiler yang kita bor tadi. Ini Pak Toto kebetulan ada, nanti bisa dipakai. Biasanya yang akurat memang bawaan repar kit. Ini kan ngenten. Ada pertanyaan dari Om Aziz. Apakah vakum ini bekerja di bawah 100 km per jam misalnya ya, yang ditanyain itu toh, Pak Toto menjawab gini. Vakum ini bekerja saat dari angin di bawah karbu ini gini, angin hisapnya misalnya gini, angin hisap kelep kan, angin hisap itu disebabkan dari piston naik turun kemudian disusul dengan kelep in dan ek membuka menutup. Lah kalau tenaga ibarat ini dibuka, yang bagian ini Pak Toto sedikit menjelaskan, ini dibuka tapi tenaganya ndak ada, berarti kan ada tekanan udara yang tidak seimbang antara angin dengan bahan bakar. Secara otomatis dari vakum ini nanti akan bekerja, tujuannya membantu dari tenaga mesin tersebut akan lebih ada karena terbukanya di bagian sekunder. Jadi jangan diartikan kita melaju di saat 100 km per jam, apakah permanen di bagian ini membuka, belum tentu. Maksud Pak Toto belum tentu, kadang tertutup, kadang terbuka, tergantung dari tenaga mesin tersebut itu ada enggak. Kalau enggak ada, padahal kecepatan tinggi atau RPM, pada intinya RPM tinggi, tapi kalau tenaga mesinnya ada, di bagian sekunder ini enggak akan kebuka. Tapi kalau di RPM tinggi, dari tenaga enggak ada, dari vakum ini akan bekerja karena ada tekanan angin yang terhisap tadi. Mungkin maksud gini jenengan nggih. Jadi tidak diartikan terus dari 100 km per jam vakum ini bekerja terus, enggak. Ini bekerja membantu untuk tenaga mesin. Jadi dia kadang terbuka, kadang tertutup. Suatu misal gini, enggak mungkin toh posisi nanjak di pegunungan kecepatan 100 km per jam. Nah, enggak mungkin. Mungkin sekitar 40 atau 60. Tapi kita kalau menginjak ke secara spontan dari tenaga enggak ada, lah ini vakum ini akan bekerja membantu mengocorkan, ini menyemprotkan bahan bakar dari venturi primer dan sekunder, ini akan bekerja dua-duanya. Nanti kalau tenaga mesin tersebut sudah ada, dari vakum ini nonaktif kembali atau menutup di bagian skep sekunder. Ini penjelasan dari Pak Toto. Sampun saged diterima nggih? Ya, angkatan pertama angkatan naik. Nggih. RPM tinggi tapi motor koyo bengong mabot niku ngaruh vakum. Jadi enggak langsung set ngangkat gitu. Bangun, oh gini, mungkin yang dimaksud dari pertanyaan Mas gini. Dari yang disampaikan Pak Toto menangkap, dari mungkin memasukkan gigi satu di kan gas injak, mengunggung tapi kecepatannya enggak ada gitu toh maksudnya. Kok enggak melayu-melayu. Lah itu toh. Lah itu biasanya dipicu dari bahan bakar yang berlebih. Bahan bakar yang berlebih di ruang bakar itu bisa menyebabkan tenaga mesin adat atau terlalu enteng, tapi putaran RPM itu akan berkurang. Beda cerita kalau tepat, makanya di bagian karburator itu ada yang namanya piston bor. Itu kan mengatur ketepatan dari bahan bakar yang dimasukkan ke ruang bakar.
Lah kalau kelebihan, ya biasanya memang tenaganya ada, tapi keluhannya kan boros. Sedangkan di RPM tinggi, mesin itu tidak membutuhkan bahan bakar yang lebih atau dari pertama sampai akhir RPM itu tidak dibutuhkan yang standar itu saja. Kalau mesin sudah bisa berputar, kan sudah dibantu putaran, itu tidak perlu membutuhkan bahan bakar berlebih, cukup sedikit saja. Begitu. Jadi malah RPM-nya akan perputarannya lebih cepat. Misalnya gini, mungkin perputaran kita hitung saja 3.000 per detik lah, kita gambarkan seperti itu. Itu berposisi irit. Tapi kalau berposisi boros mungkin sekitar 1.500. Itu sudah mendengung dari suara mesin. Mungkin samun bisa ditangkap nggih maksud kula. Lah niku. Karena penyebabnya borosnya bahan bakar akan memicu bukan mungkin lagi mesin sudah mendengung, tapi putaran RPM yang kurang cepat secara otomatis menarik dari roda-roda itu kan tidak bisa muter cepat. Nah, karena putaran roda itu juga tergantung dari putaran RPM mesin. Itu. Nanti bisa mungkin dari panjenengan yang pernah servis di tempatnya Pak Toto juga kita jelaskan apa rasanya perbedaan dari piston power itu bisa bekerja. Satu, nanti nafas di setiap gigi itu akan lebih panjang-panjang. Dari 1, 2, 3-nya biasanya mulai terlihat di bagian 3. 3 nanti panjang. Panjang tapi gasnya itu tidak dengung. Lah dari putaran mesin itu akan cepat. Cara RPM-nya itu lebih cepat tapi belum dengung. Cara otomatis menarik roda kan lebih jauh lagi. Itu untuk tanda pertama. Yang kedua, lebih ringan karena apa? Dari bahan bakar itu sudah tepat di ruang bakar karena kelebihan bakar akan mengganggu tenaga, kekurangan bahan bakar juga akan mengganggu tenaga. Kadang kan ada yang tujuannya irit di spuyur dibuat kecil. Tapi apa? Ketika kita injak gas malah nget. Nah, seperti itu. Mungkin suara-suara seperti itu yang Pak Toto sampaikan ini pernah terjadi. Jadi ketika pedal gas kita injak malah bukan tambah naik, tambah hilang dari tenaganya. Lah yang seperti itu. Jadi bukan tambah naik tapi tambah turun. Itu bahan bakar terlalu sedikit di ruang bakar. Sampun saged dimangertos nggih. Pokoknya penak-penak pokoknya karo Pak Toto. Bolos pokoknya diceritani kabeh. Kita menyampaikan kemudian berbagi pengalaman, sharing-sharing seperti ini kita juga bukan berarti Pak Toto golek duit nang YouTube. Saiki Pak Toto bayarannya kira jelas nang YouTube karena akun baru masih subscribe sedikit. Jadi tujuan kita juga memberi edukasi. Kalau niatnya Pak Toto, panjenengan meskipun saya jelaskan di YouTube secara panjang lebar, saya yakin jenengan sendiri bukan dari kesemuanya. Hampir 75% tidak mau bongkar sendiri atau tidak mau tahu. Mending pasrah ke yang bisa gitu aja. Meskipun dari Pak Toto menjelaskan secara detail, apa Pak Toto gak rugi ilmunya dibagi-bagikan orang tidak rugi. Mungkin malah menambah rezeki karena apa? Saya memberi edukasi, ada yang menonton yakin dengan saya, malah mobilnya dibawa ke tempatnya Pak Toto. Malah Pak Toto sing entuk rezeki. Lah itu bukan mengurangi rezeki malah menambah rezeki kalau menurut saya seperti itu. Wes karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Pak Toto sampaikan atau perlu kita sampaikan, jadi penjelasan-penjelasan ini mungkin bisa bermanfaat untuk bagi para pemirsa DMC Protedi. Dari perwakilan pertanyaan Om Ajis. Dari vakum sudah kita jelaskan, kemudian dari dengung tadi sudah kita jelaskan. Jadi secara teori mekanik itu memahami dari suara mesin, bukan karakter settingannya itu harus ini enggak. Jadi karakter mesin akan kita cerna, kemudian otak itu akan mencerna dan nanti secara karangan Pak Toto tadi sudah menyampaikan saat di awal, mengapa terjadi boros piston power tidak bisa bekerja. Setelah kita buka atau cek memang tidak bisa bekerja. Terusan di bawah tadi lubang ini, perpak di bagian ini, lubang ini akan tembus di bagian sini dan fungsinya menyedot piston power. Jadi terhubung ke bagian tutup atas ini. Kemudian tembusnya di sini. Kalau angin hisapnya besar secara otomatis ini kan harus tertarik naik
atau ketekan. Kalau ini kan ketekan, kita tekan. Tapi kalau ndak bisa kesedot secara otomatis, ini sepuyer main jet. Ini kan ketekan terus, secara otomatis akan membuka terus untuk sepuyer main jet. Kalau ini ketarik kan ketutup. Posisi terlepas seperti ini tertutup, tapi kalau ini tidak bisa kesedot berarti ketekan, ini membuka terus. Jadi permanen untuk mengalirnya ini main jet sama sepuyer primer. Ini 100, sedangkan tadi 110 untuk primer. 210 lubangnya. Boros mboten? Nah, nanti kalau bisa bekerja 210, nanti saat awal aja. Nanti kalau ini sudah tertarik, kan tinggal 110 yang bekerja. Irit napa mboten? Lah niku lho perbedaan mengapa terdapat boros bahan bakar. Wis jos to pokoknya ceritane Pak Toto. Kita cuci-cuci langsung kita pasang kembali. Kita skip aja dari videonya karena sudah panjang lebar, nanti takutnya durasinya terlalu panjang Pak Toto mbosenin. Nah, ini belum tak edit aja udah 1 jam lebih. Dari karburator telah Pak Toto rakit kembali. Tadi untuk perpak di bagian bawah karburator di sini tadi tidak dilubang. Ini sudah kita lubang, tujuannya adalah sebagai jalur penghisapan atau piston power di bagian karbu. Kalau tertutup tentunya tidak akan bisa bekerja, dan sudah kita fungsikan kembali dari piston powernya. Mungkin dari para pemirsa yang belum mengetahui caranya bisa mengolah alik channelnya Pak Toto. Seringkali Pak Toto membahas untuk memfungsikan kembali piston power di bagian karburator. Jadi tidak kita bagikan, dan seringkali Pak Toto membagikan untuk perakitannya. Yang penting dari permasalahan sudah kita sampaikan panjang lebar. Karena sepertinya dari durasi sudah panjang, dari Pak Toto persingkat saja. Untuk perakitan komponen karburator tidak kita bagikan, tapi langsung kita pasang dari karburatornya. Yang penting titik-titik poin yang menjadi penyebab boros sudah kita ketahui. Dari vakum di bagian sebelah sini tadi Pak Toto sudah ngomong sama yang punya mobil, Om Aziz, katanya dibelikan sendiri, dibelikan secara online, karena saya yakin di toko Purwodadi juga tidak ada. Kalau di online ini banyak lah sekali versinya, ada yang serakit dengan ini, jadi keduanya ini ada, kemudian hanya satu vakum. Kita saran kalau membeli yang sekalian yang bagus, biasanya mereknya Denso biasanya yang bagus. Sebagian komponen untuk ventilator sudah tidak bisa difungsikan. Hanya sebetulnya di sini ada 2 relay, satu untuk di bagian relay idle up AC, yang satu untuk membuka atau menutup angin dari ventilator. Dari arusnya dari selang di bagian sebelah sini, lihat enggak ini? Selang di bagian switch ventilator yang ada angin hisapnya. Untuk lubang pipanya di bagian solenoid karbu, kemudian dari jalurnya ini, kabelnya ini
pada dasarnya hanya memutus menyambung kemudian dialirkan ke emisi kontrol. Di bagian emisi kontrol itu rakitan elektronik di bagian dalam sebelah kiri, ini menempel di sebelah kiri di dalam kabin. Kemudian dari jalurnya ini disalurkan ke bagian relay untuk ventilator. Ventilator yang menanyakan ventilator apa Pak Toto, ventilator seperti ini. Jadi apabila dilepas gas ini akan berposisi membuka, bukan menutup tapi membuka. Saat idle ini menutup, jadi angin hisapnya tetap dari atas karbu. Tapi saat dilepas gas di RPM tinggi, angin hisapnya mengambil dari lubang ini yang di bagian atas, masuk ke sini kemudian ke bagian bawah karbu. Jadi ada pencampuran udara atau oksigen yang lebih banyak ketimbang bercampur dari bahan bakar, sehingga bisa mengiritkan bahan bakar yang dimaksudkan seperti itu dari fungsi ventilator. Tapi karena ini sudah tidak fungsi, ya sudah tidak ada relaynya, Pak Toto ya tidak bisa ngomong, jadi tidak kita bahas, tapi sudah kita sampaikan untuk maksud dari ventilator. Kita ambil dulu dari protak tadi kita pakai atau gunakan untuk mengambil bensin. Dan di sini anehnya tadi ada telur nyepet di dekat stik oli. Mungkin ada ayam yang bertelur di sebelah sini sampai setengah matang telurnya. Kemarin katanya juga di bagian belakang lampu sebelah kanan ada telur. Terus angin hisap dari delco atau vakum delconya coba kita cek. Seperti masih bekerja. Kalau misalnya sudah jebol vakum ini, kita sarankan untuk menutup jalur hisapnya karena akan mengganggu sistem idle. Kita potong, kayaknya sudah longgar. Terjadi atau terdapat angin palsu. Maksud kita angin palsu itu sebetulnya angin yang tidak dibutuhkan dari sistem karburator di saat idle. Terlebih di saat idle, jadi angin itu akan mengganggu karena sekecil apapun angin yang tidak berfungsi atau tidak digunakan akan mengganggu idle-nya. Mungkin dari idle-nya naik turun, kemudian tidak bisa stabil, seperti itu. Maksud kita agar dari angin palsu ini tidak masuk. Kemudian ini yang dari atas, kemudian yang dari samping atau dari depan ini menancap di bagian sebelah kiri karbu di atas setelan idle screw. Ini ada yang nganggur, Mas Udin, cari selang Mas. Ini gaduk enggak ya? Enggak gaduk ya. Cari selang vakum Mas. Ini ketimbang enggak fungsi dari vakum di bagian idle atau mesin dingin tadi yang kita bahas, sebetulnya terdapat bimetal yang letaknya di sini. Akan kita pindah dari kameranya. Ini adalah bimetal tapi sudah tidak ada jalurnya atau sudah pecah, ya mungkin terpasang agar dari air radiator ini tidak bocor. Seharusnya angin hisap di bagian ini mengambil dari sini kemudian disalurkan ke bagian vakum idle, bukan idle up. Kalau idle up AC ini fungsinya saat di AC idle-nya akan naik, tapi kalau di vakum ini fungsinya pas saat dari mesin ini adem, RPM-nya akan naik sendiri atau sekitar 1000 sampai 1100. Nanti kalau sudah memanas dari airnya di sini atau temperatur mesinnya, nanti akan terbuka jalur ini dari ini loh, terminal selang-selang vakum yang maksud Pak Toto. Nanti kita cari untuk namanya. Ada, saya pernah scroll-scroll di Shopee. Namanya apa, harganya berapa kemarin, bukan kemarin ya, pokoknya pernah. Mas Udin mungkin apa kemarin Mas Udin? Oh namanya lupa, aku ya dhewe lali. Lah anginnya hisap ini mengambil dari
satu ventilator ataupun diambilkan dari relay AC, ini bisa pokoknya dicabang arahnya ini terus masuk ke bagian bimetal, kemudian baru ke vakum ini. Karena ini tadi masih bisa berfungsi, akan kita fungsikan ketimbang tidak difungsikan. Nanti biasanya kalau tidak difungsikan malah macet, malah rusak. Karena juga berfungsi, nanti bisa membukakan dari saat idle-nya, dari skep-nya. Nanti pas saat dari mesin nyala terus netral, jadi nanti bisa bekerja. Sudah terpasang semua stick oli tadi pas ngambil telur tadi kita pasang. Terus ini kabel gas sudah, kabel solenoid yang belum. Kalau tidak tersambung, ini juga penyalaan akan sulit, meskipun bisa tapi hanya diinjak gas, saat dilepas gas tidak bisa hidup. Sudah, untuk ventilator tidak berguna atau dinonaktifkan. Coba Mas Udin nyalakan, Mas Udin. Lagi. Yuk. Knalpotnya jenengan bocor gitu. Suaranya kok bocor knalpotnya. Bagian mriki ya. Kita atur dari setelan angin agar lebih stabil dari suaranya. Kemudian kita kecilkan kalau sudah stabil atau terdapat halus. Sebetulnya mesin ini halus sekali loh ini. Tapi sayang di bagian kartu sebagian kecil tidak berfungsi. Jadi bisa diperhatikan untuk vakum ini, cara nyetelnya ini dilepas dulu, ini berposisi misalnya mesin adem. Nah, ini harus disetel atau dari baunya ini disetel agar mendorong sekitar RPM 1000 atau kayak seperti di AC on. Nah, seperti ini seharusnya kalau berfungsi, kalau pagi dingin itu seperti ini. Jadi naik sendiri RPM-nya. Piro wi? 1000 kurang sithik. Sakmene? Semene jek kurang. Wes, ya seperti ini. Nanti kalau panas ini kan kesedot, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini bergerak, jadi idle-nya itu bisa kecil sendiri. Jadi fungsinya bimetal dengan vakum ini. Seharusnya lho niku, lo maring penjelasan mawon nggih. Kita setel kembali untuk setelan idle screw atau setelan angin, jangan terlalu
pembuka juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil juga menjadikan penyalaan agak susah. Coba matikan Mas Udin. Ya, kalau mati terdorong seperti ini, nanti kalau hidup ketarik lagi. Coba nyalakan. Nanti bekerjanya kalau sudah menembaknya kalau sudah terpasang dari filter atau dudukan wadah saringan udara. Pak Toto merasakan untuk setelan distributornya ini kurang menggeser atau ke arah pur. Cari suara yang stabil tapi ringan. Ini kalau kelebihan ada dek 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 dek. Kalau berarti itu kelebihan. Sepertinya segini. Coba kita tarik gas secara spontan. Sayangnya knalpotnya bocor, agak berisik. Sebetulnya mesin ini halus. Sedikit menjelaskan, karena vakum ini tadi tidak bisa bekerja, untuk sekunder ini pun juga tidak bisa bekerja sampai dibelikan atau dipasang vakum pembuka dari skep sekunder. Ini nggak bakal, meskipun digas tinggi, nggak bakal bisa mengucur untuk spuyer yang 177 tadi. Ini yang bekerja hanya di bagian primer saja. Biasanya kalau digas dari vakum ini bekerja, ini akan mengucur, membantu tenaganya nanti kayak turbo. Shoot seperti itu dari tenaganya. Ya suara maksudnya shoot itu banter gitu loh. Ini sudah, coba matikan, agak ditunggu Mas Udin, nanti penyalaannya gimana. Nanti habis ini Pak Toto test drive dulu. Oh ya, idle up AC-nya sekalian disetel. RPM pira wi? Ketoke pas iki, Bin. Hah? 900. 8. Untuk idle AC bisa disetel di sekitar 900-an sampai 1000. Cukup. AC-ne tasih adem kok nggih? Pateni AC-ne. Jadi mungkin sedikit memberi tips Pak Toto. Kalau menyetel mesin, jangan dicari halusnya saja atau stabilnya. Lebih baik untuk pengaturan distributor ini lebih dipercepat lagi, tapi dari deg-degnya suara, kadang kan ada deg-deg, itu sedikit tidak masalah. Itu tips untuk mencari tenaga lebih. Kalau dibuat halus, stabil, mesin nggak bergetar, biasanya tenaganya nanti akan lelet. Lah, untuk menyetel atau menyetingnya, caranya agar tenaga lebih ada, ini dibuat sedikit, ada getaran mesin tidak masalah, tapi yang penting dari tenaganya yang kita butuhkan, seperti itu. Kalau misalnya kita geser seperti ini, nanti stabil, tapi tenaganya agak berkurang. Nah, ini suara knalpotnya sudah beda. Ini kan pergerakan stabil, tapi digas lelet. Jadi enggak sistem pengapian karena pengapian distributor ini dari asnoken menggerakkan dari kelep-kelep secara telat, akhirnya dari api-api busi ini juga telat. Nah, caranya ya harus dicari, digeser-geser, nanti dicari agar suaranya lebih ringan. Jadi kan dari merengke nggih suarane knalpot mengira beda. Nah, niki stabil getarannya mesin. Tapi tarikannya abot. Niki kalau geser. Lebih enteng toh. Lah, secara teori pun juga tenaganya akan lebih enteng karena ketepatan pengapian pas. Nonton. Yang kurang nyaman knalpot
Matikan Mas Udin. Tunggu agak beberapa lama, nanti penyalaannya mudah atau sulit. Nembak itu knalpot ya, Pak? Knalpot bocor nembak biasanya dilepas gas. Pasti niku. Niki perpake nganu rada angel goleke sing ngene kapsul niki ya. Kan kalih niku. Perpake manipul ngandhap niki lho. Teng mriki enten 2. Setunggal kalih niki. Lah dadi manipul niki kalih niki. Niki enten pake Mas. Sing bocor mriki sing bocor. Niki kok kadose kok enggal. Jadi suarane kula mireng mboten saking atas tapi saking bawah. Nggih, perpak sing ngandhap niku. Coba dinyalakan lagi Mas Udin. Mesin berposisi panas ini. Dari penyalaan sudah terdapat mudah. Tinggal kita pasang dari saringan udara. Kita bersihkan dulu, nanti coba test drive. Matikan dulu enggak apa-apa Mas Udin. Sekalian ngetes nanti penyalaannya mudah atau masih sulit saat panas. Ngreseki aku tak masang dudukane. Saya. Isbel sih. Kita cek, nyalakan kembali. Alhamdulillah Pak Toto sudah sampai di bengkel. Di sini dari yang punya mobil atau Om Aziz akan Pak Toto minta mencoba test drive, nanti perbedaannya lebih berat atau lebih enteng. Kalau iritnya saya yakin lebih irit, tapi tenaganya bisa dibandingkan. Monggo di cobi rumiyin. Mungkin nembe kula tapoline kersane jenengan adoh-adoh marem kan ngoten lho. Jenengan ngerasake mengke biasanya perbedaannya 2, 3. 3 niku koyo mlebu 4. Jenengan tidak jek mlayu terus. Lah, omongane kula bener napa mboten? Monggo dicobi. Mengke langsung kula wawancara lho mengke. Jenengan mature ya jujur aja iki versi jujur ora apus-apus, ora ngepik-ngepik lho iki. Monggo bedake mawon untuk persamaan atau perbedaannya. Gak tahu.
Monggo kula paringi mic pripun. Tenagane Tenagane sudah bagus. Bagus. Napasnya panjang nggak? napasnya panjang. 1, 2 sampai 3 pun sampai panjang sekali. Lah. Seperti masuk gigi keempat. Lah nggih, Nah. maksudnya sing kula omong kira nggih bener to Nggih, napasnya leres. panjang-panjang. Nggih. Cara tidak ijek mlayu terus RPM-nya Iya. cepet naik nggih. Betul. Nah, itu sing kula sampaikan gini niku. Sakniki pejahi cobi sulit napa mboten penyalahannya? Langsung jereng nggih. Langsung jereng. Sip. Nah, niki dari Om Aziz sendiri sudah menyampaikan dari hasilnya di sini dari Pak Toto langsung mewawancara sudah kita sampaikan ini review jujur mungkin dari Pak Toto mengakhiri untuk video dari perbaikan karburator. Alhamdulillah Om Aziz dari Tangerang kebetulan ada ke Semarang acaranya terus ke tempatnya Pak Toto. Di sini dari Pak Toto mengucapkan banyak terima kasih kepada Om Aziz sudah mempercayakan mungkin wis ngintik ya channelnya Pak Toto arep rene ngembuk menawa. Terima kasih telah menyimak video kita dari DMC Purwodadi. Mungkin apa yang Pak Toto bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan akhir kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menunggu untuk perakitan dari Fortuner ditunggu karena baru proses, karena baru kemarin ini sudah masuk lagi. Kita nanti Pak Toto berusaha untuk lebih rajin untuk bikin konten kembali. Kenal eringnya kenal apa tono nak nu kersane gantos pindah guys. Berbeke niku wae to. Kalih ketapoli. Nggih. Bocor nggih ngoten niku. Cara gas buang ini ku wong namine knalpot bocor, gas buang tetep kecer ngoten lho. Harusnya diguak satu jalur enten sing medal.